Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Rafika dengan NPM 2211010031. Di sini saya dari kelompok 51 untuk ujian komprehensif bidang tauhid dan ilmu kalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaum Mu'tazilah dengan dosen penguji Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Histori dan latar belakang kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah muncul pada abad kedua Hijriah. Pendiri awalnya adalah Wasil bin Atta, murid Hasan al-Bashri. Nama Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang berarti memisahkan diri, karena Wasil meninggalkan majelis gurunya akibat perbedaan pendapat tentang status pelaku dosa besar. Menurut Harun Nasution, Mu'tazilah adalah aliran rasional dalam Islam yang berkembang pada abad kedua Hijriah. Nama ini diberikan karena Wasil memisahkan diri dari Hasan al-Bashri saat berdebat mengenai pelaku dosa besar. Harun Nasution menjelaskan bahwa kemunculan Mu'tazilah merupakan reaksi terhadap persoalan teologi seperti dosa besar, keadilan Tuhan, dan kebebasan kehendak manusia. Menurut Harun Nasution, Mu'tazilah dikenal dengan pendekatan rasional dan logis dalam memahami agama mereka. Mereka memiliki 5 prinsip utama al-usul al-kahasmah. Salah satunya adalah tauhid, yaitu menolak penyamaan Tuhan dengan makhluk dan menegaskan bahwa sifat Tuhan tidak terpisah dari zatnya. 5 prinsip utama kaum Mu'tazilah. Yang pertama itu ada tauhid, menolak antropomorfisme. Tuhan tidak menyerupai makhluk dan sifatnya tidak berdiri sendiri di luar zatnya. Yang kedua ada al-adl, keadilan Tuhan. Manusia memiliki kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan kejahatan karena bertentangan dengan sifat adilnya. Al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman. Tuhan pasti menepati janji dan ancamannya, termasuk mengazab orang yang berdosa dan tidak bertaubat. Yang selanjutnya ada al-masilah baina al-mazilatain. Pelaku dosa besar berada di posisi antara mukmin dan kafir. Ambil an ma'ruf wa al-nahi al-munkar. Setiap muslim wajib menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran terhadap siapapun, termasuk penguasa. Pengertian kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan aliran penting dalam sejarah ilmu kalam dan dianggap sebagai pelopor lahirnya disiplin ini. Para tokohnya berusaha memadukan dalil nakli, wahyu, dan akal, bahkan sebagian lebih mengutamakan akal dibandingkan wahyu. Karena itu mereka dikenal sebagai kelompok rasional dalam Islam yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir. Ilmu kalam yang diperkasai oleh Mu'tazilah awalnya bertujuan membela ajaran Islam dari pengaruh luar dengan menggunakan filsafat. Kemudian ilmu ini berkembang untuk memahami berbagai aspek ajaran Islam. Mu'tazilah juga dikenal sebagai al-tawahid dan al-adl, 2 prinsip utama dari 5 ajaran pokok mereka. Al-usul al-khamsah, al-atawahid, al-ad, al-wa'ad, al-wa'aid, al-amir bin al-ma'aruf, wa al-nahi an al-munkar, dan al-mazilah baina al-mazilatain. Al-Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang berarti mengasingkan atau memisahkan diri. Waktu kemunculannya masih diperdebatkan, namun sebagian ahli berpendapat bahwa aliran ini muncul pada masa Bani Umayyah dan berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah. Setidaknya ada 3 pendapat utama mengenai sebab lahirnya aliran ini. Pembahasan. Yang pertama, kelompok ini adalah mereka yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib
dan Muawiyah ketika terjadi peperangan Siffin, sebab tidak ingin terlibat dalam peperangan saudara yang dahsyat itu. Yang kedua, kelompok ini adalah mereka yang mengasingkan diri dari kehidupan dunia dan hanya memikirkan soal ibadah. Yang ketiga, kelompok ini mengikuti Wasil bin Atta yang mengasingkan diri dari gurunya, Hasan al-Basri, karena perbedaan pandangan tentang pelaku dosa besar. Pandangan ini banyak diterima oleh ulama ilmu kalam sebagai sebab lahirnya Mu'tazilah. Harun menyebut Wasil sebagai tokoh pertama pembinaannya, dan Al-Masudi menjuluki Syekh Al-Mu'tazilah. Ada pula yang menyatakan bahwa istilah Mu'tazilah digunakan oleh mereka sendiri sebagai simbol mengasingkan diri dari dosa. Dalam pemikiran teologis, Mu'tazilah banyak mengadopsi pandangan Qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, tokoh pertama yang menolak konsep takdir. Keterkaitan Mu'tazilah dengan Qadariyah disebabkan oleh penolakan keduanya terhadap takdir, serta pembahasan mendalam tentang kekuasaan dan ketetapan Allah Al-Qadar. Tokoh penting lain adalah Ghailan al-Dimsaki, yang seperti pendahulunya berpendapat bahwa manusia bebas menentukan perbuatannya. Inti pemahaman takdir menurut Mu'tazilah adalah kebebasan manusia dalam melakukan perbuatannya dengan kehendak dan tenaganya sendiri. Pandangan ini muncul untuk menolak anggapan bahwa Allah menentukan semua perbuatan manusia, karena jika demikian perbuatan zalim pun dianggap berasal dari kehendaknya, yang berarti menaifkan sifat keadilan Allah. Introduction. Inti pemahaman takdir dari kelompok ini adalah adanya kebebasan manusia mewujudkan perbuatannya dengan kemauan dan tenaganya sendiri. Pemahaman demikian untuk menghindarkan penisbahan perbuatan manusia kepada Allah. Sebab jika Allah yang menentukan perbuatan manusia, maka perbuatan yang zalim dan sesat juga adalah atas kehendaknya. Artinya, jika Allah menciptakan perbuatan zalim, berarti dia bersifat zalim, sebagaimana jika dia menciptakan keadilan, bermakna bahwa Allah Maha Adil. Padahal mustahil Allah berlaku zalim kepada hambanya. Berdasarkan pemaparan ini, maka ada beberapa persamaan di antara Qadariyah dan Mu'tazilah. Bahkan Al-Sahrastani secara langsung menyamakannya sebab kedua aliran ini sama-sama menafikan takdir Tuhan. Mu'tazilah dikenal sebagai kelompok rasional dalam Islam karena menempatkan akal sangat tinggi sebagai sarana memahami akidah. Mereka sering dipandang lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Kecenderungan ini muncul karena perdebatan dengan kelompok non-muslim yang menuntut penjelasan akidah melalui pemikiran, bukan nas. Abu Hudahail, tokoh Mu'tazilah, bahkan berhasil mengislamkan lebih dari 3.000 Majusi melalui debat ajaran agama dalam memahami takdir. Mu'tazilah mengikuti Qadariyah, menekankan kebebasan manusia menentukan perbuatan melalui kemauan dan usaha sendiri. Sejak sebelum Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimsaki, benih pemikiran Qadariyah sudah ada. Kemunculan terkait kondisi politik saat itu, di mana Muawiyah mendorong rakyat menerima takdir sebagai legitimasi kekuasaannya. Penentangan pertama, Muhammad al-Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib, yang mengajarkan bahwa manusia dapat mengubah nasibnya dan tidak sepatutnya pasrah sepenuhnya pada takdir Allah. Pemikiran Qadariyah muncul untuk menentang pengaruh Jabariyah yang dipelihara Muawiyah demi mempertahankan kekuasaan. Mu'tazilah meyakini bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kebebasan manusia menunjukkan keadilan Allah.
Allah memberikan pahala atau azab berdasarkan perbuatan manusia, sehingga keadilannya terbukti melalui penentuan kebaikan dan kejahatan oleh akal manusia. Mu'tazilah menolak takdir mutlak karena jika semua perbuatan manusia sudah ditakdirkan Allah, pertanyaan tentang keadilan Allah muncul saat azab diberikan. Mereka berpendapat manusia bebas menentukan perbuatannya sendiri dan hanya perbuatan yang bebas itulah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tanpa kebebasan ini, ajaran Rasul dan balasan surga neraka menjadi tidak bermakna. Harun sangat mendukung pemikiran rasional Mu'tazilah ini dengan mengutip perkataan Ahmad Amin dan Yusuf Musa. Baginya, pemahaman Mu'tazilah akan menghindarkan umat Islam dari kemunduran, jumud, dan tertinggal seperti hari ini. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan, mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Ada salah satu keterangan bahwa asal-usul kaum Mu'tazilah berawal dari peristiwa yang terjadi di antara Wasil Ibnu Atta serta temannya Am bin Ubaid dan Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Pada suatu hari datang seorang bertanya mengenai pendapatnya tentang orang yang berdosa besar. Sebagaimana yang diketahui, orang Khawarij memandang mereka kafir, sedangkan kaum Murji'ah memandang mereka mukmin. Ketika Hasan al-Basri masih berpikir, Wasil menyatakan bahwa orang berdosa besar bukan mukmin maupun kafir, melainkan berada di antara keduanya. Ia lalu menjauh dari Hasan al-Basri dan mengulang pendapatnya di tempat lain. Atas kejadian itu, Hasan al-Basri berkata, Wasil menjauh dari kita, itazalana. Dari sini, Wasil dan teman-temannya dikenal sebagai kaum Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah berasal dari kata itazala dan sudah digunakan sekitar 100 tahun sebelum peristiwa Wasil. Berarti golongan yang tidak terlibat dalam pertikaian politik pada zamannya. Wasil bin Atta adalah pendiri aliran Mu'tazilah, lahir 81 Hijriah di Madinah dan meninggal 131 Hijriah. Ia belajar di Madinah pada Abu Hashim Abdullah ibnu Muhammad ibnu al-Hanafiyah, lalu di Basrah pada Hasan al-Basri. Dua ajaran utama Wasil adalah posisi menengah bagi orang berdosa besar dan penolakan sifat-sifat Tuhan yang menjadi bagian dari al-usul al-karomasah Pancasila Mu'tazilah. Tiga prinsip lainnya adalah al-adl, keadilan Tuhan, al-wa'ad, wa al-waid, janji dan ancaman Tuhan, dan al-amir bin al-ma'aruf, wa al-nahian al-an munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Tokoh Mu'tazilah lainnya antara lain Basir ibnu Sa'id, Abu Usman al-Zafarani, Abu al-Husail al-Alaf, dan Ibsir ibnu Murtaman. Penjelasan menurut Al-Hayat, orang yang diakui menjadi pengikut atau penganut Mu'tazilah hanyalah orang yang mengakui dan menerima kelima dasar yang telah disebutkan di atas. Orang yang menerima hanya sebagian dari dasar-dasar tersebut tidak dapat dipandang sebagai orang Mu'tazilah. Al-Usul Al-Khamsah sebagai dikemukakan oleh pemuka-pemuka Mu'tazilah sendiri diberi urutan menurut pentingnya kedudukan tiap dasar sebagai berikut. Penjelasan Al-Tauhid, Al-Ad, Al-Wa'ad, wa Al-Waid, Al-Mazilah Bain, Al-Mazilatain, dan Al-Am bil Al-Ma'aruf wa Al-Nahian Al-Munkar. Pandangan rasional menurut Harun Nasution. Menurut Harun Nasution, Mu'tazilah menempatkan akal di atas wahyu dalam
banyak persoalan karena akal dianggap mampu menilai baik dan buruk tanpa petunjuk wahyu, meskipun aliran ini menurun sejak abad ke-10 Masehi. Nasution menilai pemikiran Mu'tazilah penting bagi reformasi Islam modern, menghargai semangat rasionalisme yang sejalan dengan metode ilmiah dan filsafat. Konklusion, Harun Nasution menilai kontribusi Mu'tazilah dalam peradaban Islam klasik sangat besar, terutama dalam filsafat, agama, dan ilmu sekuler. Namun, klaim ini berlebihan karena kontribusi besar juga datang dari pemikiran ahli al-sunnah wa al-jamaah. Bahkan di Baghdad pada abad ke-5, Mu'tazilah nyaris tidak memberikan sumbangan signifikan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang kaum Mu'tazilah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.